wajar. Tapi itu polisi udah turun tangan kan? Udah turun tangan, udah turun tangan. Dan itu dianggap rasisme dan sebagainya. Iya, dan semua gubernur juga Ridwan Kamil udah confirm bahwa itu salah. Yang menjadikan itu akhirnya kenapa kan karena kemudian di videoin. Iya. Saya yakin itu di videoin memang orangnya kayaknya mau nyebarin. Nah makanya, sombongan apalagi. Iya dong, karena dia pengen orang-orang lihat nih gue nih. Bodoh kan. Iya bodoh sih. Bodoh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tanda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Pembongkaran. Hancurkan. Cuman label ya, artinya cuman bermasalah dengan labelisasi kan intinya. Iya. Kan? Dan masalahnya kalau kita ego atau bodoh, seharusnya kan bukan labelnya aja ya yang dicapai. Makanannya jangan diterima gitu maksudnya. Iya, kan bisa jadi makanannya itu udah didoain yang bisa buruk bagi kita atau dicampur babi. Kan bisa jadi kan? Kecurigaannya sekalian deh. Begitu ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada kelompok lain yang masuk kemudian membawa misi dia. Tugas kita adalah bukan menghalang-halangi mereka. Kalau kita menghalang-halangi mereka, justru kita makin terlihat buruk. Ada orang mau bantu kok lo halang-halangi. Iya. Maka tugas kita seharusnya membawa bantuan juga yang lebih solid. Kalau mau berlomba di situ. Berlomba di situ. Dengan izin Allah yang viral sebelumnya, ini tenda ada tulisan gereja atau Injil Indonesia, ternyata kriminal iman. Urusan iman, ya lu jaga sendiri dong. Iya benar. Masa gara-gara tenda iman Anda goyang? Tidak dong. Iya dong. Bantuan nggak ada tulisannya, tiba-tiba ada tulisannya. Alhamdulillah sudah dibubarin, sudah dilepas. Ya, sama saya warga berada masalah imannya koi. Kalau lo ngerasa itu mengancam akidah lo masuk dengan bantuan atau lo bantu dengan hal-hal yang bisa memperkuat akidah mereka. Lo bisa dakwah ke mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, memang tenda ini dibuat oleh saudara-saudara kita yang non-muslim untuk menghalangi kita dari panasnya terik matahari di dunia. Tapi sebagai seorang muslim, kita meyakini yang akan menyelamatkan kita dari teriknya padang mahsyar kelak adalah iman dan Islam kita. Di dunia kita gak apa-apa berteduh dengan tenda ini, dan kita doakan mereka yang memasang tenda ini akan diganjar dengan ganjaran yang setimpal oleh Allah. Akhir-akhir ini isu intoleransi menyeruak di lingkup bencana gempa Cianjur. Mulai dari pencopotan stiker pemberi bantuan kelompok tertentu hingga tudingan adanya kristenisasi. Jadi saya himbau pada Polres Cianjur, individu-individu jangan pernah coba-coba untuk bantuan dengan alasan apa. Pembongkaran. Apa yang membuat manusia jadi menjadi seperti itu? Tidak mau menerima bantuan kalau agamanya beda, kalau sukunya beda, kalau rasnya beda. Pertama adalah kebodohan. Yang kedua itu adalah nafsu, ego. Dan ini ego-ego seperti ini, ego-ego yang ada di zaman jahiliyah. Tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada mesin ini safe cover. Ketika ada bantuan misalnya dari komunitas A, ya kita anggap aja deh komunitas A, kita nggak usah bawa agama deh. Terus yang B ngelihat nih, harusnya mereka lakukan kalau mereka tidak suka, mereka berlomba-lomba untuk memberi bantuan lebih dong. Nah, gimana tuh Bib? Yang itu kan bantuan dari gereja ya intinya ya. Kalau melihat lingkup gempa Cianjur menjadi ladang tumbuh suburnya sikap intoleran, membuat banyak pihak bersuara. Salah satunya yang turut berkomentar adalah pendakwah sekaligus konten kreator Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Habib Jafar mengungkapkan, maraknya sikap intoleransi di masyarakat terjadi karena sikap merasa diri paling benar dan paling layak untuk berbuat kebaikan.
Ia menegaskan, sebaiknya masyarakat, terkhusus korban gempa Cianjur, tidak mempermasalahkan dari mana dan dari siapa bantuan itu datang. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Tapi apakah dalam hukum Islam misalnya kita butuh bantuan dan kita dibantu oleh orang pemeluk agama lain boleh? Boleh. Semua madhab sepakat. Madhab Syafi'i khususnya yang kita anut bersama, dan semua madhab Maliki, Hanafi, Hambali sepakat menerima bantuan dari non-muslim itu diperbolehkan. Dan membantu non-muslim jelas dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 boleh. Bahkan kita harus terdepan dalam hal itu. Menerima boleh. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sering sekali menerima bahkan meminta bantuan kepada non-muslim. Pertama, kita diajarkan pasti kabul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 105, Allah katakan gini, kalau lu penuh dengan cahaya, kegelapan gak akan bisa ganggu lu. Kalau sudah beriman, kesesatan tidak akan menggoyangkan elu, ujar Habib Jafar di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Kamis 1 Desember 2022. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa dalam mazhab manapun, menerima bantuan dari orang yang berbeda agama hukumnya boleh. Menerima bantuan dari non-muslim itu diperbolehkan, dan membantu non-muslim jelas dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 boleh. Bahkan kita harus jadi yang terdepan, jelasnya. Ada kelompok lain yang masuk kemudian membawa misi dia, tugas kita adalah bukan menghalang-halangi mereka. Kalau kita menghalang-halangi mereka, justru kita makin terlihat buruk. Ada orang mau bantu kok lo halang-halangi. Iya. Maka tugas kita seharusnya membawa bantuan juga yang lebih solid. Kalau mau berlomba di situ. Berlomba gitu di kan? situ. Dengan izin Allah yang viral sebelumnya, ini tenda ada tulisan gereja Injil Indonesia, ternyata kriminal iman. Urusan iman, ya lu jaga sendiri dong. Iya benar. Masa gara-gara tenda iman Anda goyang? Tidak dong. Iya dong. Bantuan nggak ada tulisannya, tiba-tiba ada tulisannya. Alhamdulillah sudah dibubarin, sudah dilepas. Ya, sama saya warga ternyata Masya Allah imannya hoi. Kalau lo ngerasa itu mengancam akidah lo masuk dengan bantuan atau lo bantu dengan hal-hal yang bisa memperkuat akidah mereka. Lo bisa dakwah ke mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, memang tenda ini dibuat oleh saudara-saudara kita yang non-muslim untuk menghalangi kita dari panasnya terik matahari di dunia. Tapi sebagai seorang muslim, kita meyakini yang akan menyelamatkan kita dari teriknya padang mahsyar kelak adalah iman dan Islam kita. Di dunia kita gak apa-apa berteduh dengan tenda ini, dan kita doakan mereka yang memasang tenda ini akan diganjar dengan ganjaran yang setimpal oleh Allah.